kasih masih di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Nah, bagi teman hati yang ingin melayangkan pertanyaannya, boleh loh kirim pertanyaannya di media sosial di Kalam Hati. Insya Allah pada episode Tanya Kalam Hati ini akan dijawab oleh Ustadz Solmed. Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar kalau niat sholat lupa boleh diganti? Contohnya saya niat sholat subuh karena lillahi ta'ala. Nah, ini juga terkait dengan ini nih Ustadz, menyambung pertanyaan ini. Apakah niat sholat itu boleh diucapkan atau tidak gitu? Karena ada beberapa yang bilang Allah kan maha tahu, jadi nggak perlu niat lah. Jadi udah sholat aja begitu. Ya, salah satu rukun adalah niat. Sehingga niat itu dilakukan atau diamalkan saat seseorang sudah memulai sholatnya. Karena rukun itu ada dalam sholat. Saat Allah udah mulai belum sholatnya? Udah. Saat itu ada niat. Allah. Nah, di antara Allah sampai berakhir dengan akbar itu, dipasanglah niat apa kita sholat ini. Lafazkan di hati. Di hati misalnya saya niat sholat maghrib 3 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Imam atau makmum, ya kita ikut meniatkan. Jadi imam atau jadi makmum. Itu di hati. Tapi bagaimana dengan yang diucapkan? Ini adalah ikhtilaf para ulama. Ada yang menyebut mengucapkannya adalah bagian sunnah. Ada yang menyebut tidak perlu mengucapkan karena niat adalah perkara hati. Namun ada yang menyebut sebagai bentuk kehati-hatian dalam memulai niat pada sholat perlu melafazkan apa yang nanti akan diniatkan dalam sholat itu. Misalnya kita suka mendengar saat orang mengucap usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu belum disebut niat. Kenapa Ustaz? Belum, karena di luar sholat. Oke. Saat Allah pasang niat. Tapi mengapa kemudian ulama ada yang menganjurkan untuk melafazkan niat sebagai bentuk pengingat hati agar bersiap-siap. Siap-siap, sholat maghrib 3 rakaat nih. Berapa banyak Kak Yasir orang yang sholat asar niatnya zuhur? Ya seperti tadi pertanyaannya, lupa niatnya. Kan banyak yang seperti itu. Orang yang niatnya ini sholat maghrib, tapi niatnya sholat isya. Makanya ulama kemudian menganjurkan, apa salahnya kamu istiqdadan, mempersiapkan hatimu untuk meniatkan apa yang akan kamu kerjakan. Walaupun pakai bahasa Indonesia misalnya, saya niat sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Itu belum dihitung niat tuh. Tapi begitu sudah Allah, sholat sudah dimulai nih. Niat berbarengan dengan amal yang dia kerjakan. Di mana tempatnya? Di hati. Di hati. Bukan Allah, saya niat sholat maghrib, bukan begitu. Perlu dicontohkan nih, jangan sampai teman hati ini malah salah mengaplikasikan. Jangan sampai salah memahami bahwa niat itu memang di hati. Lantas ketika diucapkan itu sesungguhnya bukan niat, tapi alarm bagi hati agar bersiap-siap meniatkan sholat yang akan dikerjakan.